DPRD Kabupaten Lampung Tengah gelar rapat paripurna dengan dua agenda, yaitu penyampaian rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2023 dan paripurna persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023-2043. Rapat paripurna digelar di kantor DPRD setempat dan rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Sumarsono yang dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Lampung Tengah Musa Ahmad. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang penyampaian rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2023. 2. Persetujuan bersama rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023-2043. Pembicaraan tingkat kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapipun. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah yang kami hormati, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang kami hormati, anggota Forkopimda Lampung Tengah yang kami hormati, Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekda Kabupaten Lampung Tengah yang kami hormati, Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah yang kami hormati, Saudara Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bagian Kabupaten Lampung Tengah, dan camat. Hadirin serta insan pers yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Bupati, anggota Forkopimda, serta anggota Dewan yang terhormat yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan dapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Peserta rapat paripurna, hadirin serta insan pers yang kami hormati. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan agenda: 1. Penyampaian rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2023. 2. Persetujuan bersama rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023-2043. Adapun jumlah anggota DPRD yang hadir dan menandatangani absensi pada hari ini sebanyak 33 dari 49 anggota Dewan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini Jumat, tanggal 31 Mei 2024, rapat ke-11, masa sidang ketiga, tahun sidang 2024, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Serta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, sebelum rapat paripurna kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mas Lampung Tengah. Kepada saudara petugas, saya persilakan untuk memimpin. Hadirin
Terima kasih kepada saudara petugas yang telah memimpin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mas Lampung Tengah. Para peserta paripurna yang kami hormati, berdasarkan nota pengantar LKPJ yang telah disampaikan oleh saudara Bupati dalam rapat paripurna pada tanggal 16 April 2024, selanjutnya DPRD melalui panitia khusus telah melakukan pembahasan secara intensif. Oleh karena itu, rapat paripurna pada hari ini akan dilanjutkan dengan laporan paling khusus tentang rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2023. Pada juru bicara panitia khusus saya persilakan untuk menyampaikan laporannya. Warnanya menjadi coklat muda seperti ini, tetapi dalamnya masih moist dan dalamnya berwarna putih. Sudah dingin baru kita kasih dekor. Nah, ini dia coconut coklat cookies saya. Yummy. Laporan Panitia Khusus LKPJ DPD Kabupaten Lampung Tengah tentang pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2023. Pada agenda rapat paripurna yang pertama, Ketua DPRD Lampung Tengah mempersilakan juru bicara Pansus Lambok Nainggolan untuk membacakan laporan dan rekomendasi terhadap keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah. Semua Om Swastiastu, Tabipun Tabi Kalipuro. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Lampung Tengah, yang terhormat Saudara anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Asisten, Staf Ahli, Kepala Unit Satuan Kerja Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara insan pers dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat hadir mengikuti sidang paripurna yang telah diagendakan pada hari ini. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ kepala daerah tahun 2023 pada rapat paripurna hari ini merupakan wujud dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, di mana pada pasal 20 ayat 2 dinyatakan bahwa keputusan DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah
disampaikan dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi kepala daerah. Rekomendasi dimaksudkan sebagai upaya membangun sinergitas antara kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, setelah Pansus LKPJ melakukan pembahasan dan pengkajian LKPJ Bupati Lampung Tengah, maka kami akan menyampaikan catatan rekomendasi DPRD dengan harapan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ke depan menjadi lebih baik lagi. Untuk kepentingan kelancaran pembahasan LKPJ Bupati, kami berharap adanya sinkronisasi data yang dimiliki oleh OPD dengan data yang disajikan kepada DPRD atau Pansus LKPJ, sehingga tidak ada perbedaan data dan angka yang dapat menghambat jalannya pembahasan. Adapun catatan dan rekomendasi DPRD Kabupaten Lampung Tengah terhadap LKPJ Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2023 kami sampaikan sebagai berikut. Target pendapatan daerah, khususnya dari sektor pendapatan asli daerah, tidak terrealisasi sesuai yang diharapkan. Untuk itu, perlu usaha dan terobosan untuk meningkatkan potensi PAD. Panitia khusus LKPJ DPRD Kabupaten Lampung Tengah memberikan catatan-catatan sebagai berikut. 1. Penambahan tapping box di rumah makan dan tempat hiburan serta tapping box air bawah tanah di seluruh Kabupaten Lampung Tengah. Mengingat potensi PAD khususnya air bawah tanah, rumah makan dan tempat hiburan sangat besar. 2. OPD yang mengelola pajak dan retribusi melakukan evaluasi terkait target pajak dan retribusi dengan mengoptimalkan sistem pengawasan terhadap penarik pajak dan retribusi untuk mengurangi kebocoran pendapatan serta memberi sanksi tegas bagi petugas lapangan yang melakukan kecurangan. 3. Badan Pendapatan Daerah bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu terhadap satu pintu untuk menambah objek pajak baru dari izin usaha yang diterbitkan. Secara keseluruhan, kinerja perangkat daerah sudah baik karena hampir keseluruhan program dan kegiatan yang direncanakan dapat terrealisasi dengan rata-rata presentasi sebesar 80% lebih. Meskipun masih ada bagian di sekretariat pemerintah daerah yang capaian program dan kegiatan di bawah 80%. Untuk itu perlu evaluasi lebih lanjut terkait program dan kegiatan yang direncanakan. Dari catatan-catatan tersebut, Panitia Khusus LKPJ DPRD Lampung Tengah memberikan rekomendasi sebagai berikut. 1. Dinas Ketahanan Pangan agar dibuatkan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan produksi pertanian. 2. Dinas Perhubungan penambahan 100 titik penerangan jalan mengingat kondisi jalan di Lampung Tengah masih tergolong gelap dan rawan tindak kejahatan. 3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perlu dilakukan penyesuaian data kependudukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan instansi vertikal yang melakukan sensus penduduk. 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan agar segera menerbitkan koperasi yang tidak memiliki izin resmi operasi dan mendata ulang semua koperasi yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. 5. Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran agar dibangun garasi untuk mobil pemadam kebakaran di 3 wilayah, yaitu wilayah timur, wilayah tengah, dan wilayah barat. 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dalam pelaksanaan job fair, sebaiknya Kabupaten Lampung Tengah mengutamakan tenaga kerja lokal yang berasal dari Lampung Tengah. 7. Rumah Sakit Demang Sukulau Raya agar membuat peraturan daerah terkait peredaran obat di toko modern dan tradisional. 8. Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan kedepannya agar mengupayakan perbaikan pelayanan pada RSUD, yaitu A. Memperbaiki kebijakan pemerintah untuk dapat menggiring kembali pasien yang dibiayai oleh pemerintah daerah kembali ke rumah sakit daerah, contoh BPJS, PBI, dan Jampersal. B. Meningkatkan kemampuan manajerial pejabat struktural rumah sakit melalui penguasaan ilmu tentang perumah sakitan dan praktik bisnis sesuai prinsip BLUD. 9. Dinas Lingkungan Hidup. 1. Pemerintah daerah diharapkan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola limbah sampah B3. 2. Perlu dicari juga terobosan untuk pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir melalui pengolahan sampah menjadi pupuk kompos, bahan kerajinan, dan biogas. 10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pegawai sebaiknya ditempatkan pada posisi sesuai bidang keahlian dan latar belakang pendidikan agar lebih menguasai tupoksi pekerjaan yang diemban sehingga mampu mencapai target dan capaian kinerja yang maksimal. 11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar lebih memperhatikan usulan masyarakat baik melalui DPRD karena sering terjadi miskomunikasi antara OPD karena banyak usulan yang tidak diakomodir. 12. Badan Penelitian dan Pengembangan. A. Badan Penelitian dan Pengembangan diharapkan segera bertransformasi untuk berubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA sesuai amanat undang-undang agar memperoleh penguatan untuk tugas litbang sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas baru dan mendapat arahan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN secara menyeluruh dan berkelanjutan. B. Agar Badan Penelitian dan Pengembangan dapat mengadakan kajian untuk menjadikan Lampung Tengah sebagai lumbung pangan dan lumbung ternak. 13. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Cipta Karya. A. Agar Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar dapat bekerja sama dengan jasa tenaga arsitek yang memiliki lisensi dalam pembuatan izin PBG dengan nominal jasa yang tertera sebagai upaya peningkatan PAD. B. Agar memberikan data terperinci terkait kebutuhan anggaran, program yang akan dilaksanakan dan output hasil yang akan dicapai. 14. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi. A. Agar meningkatkan pengawasan pekerjaan agar terjamin mutu dan kualitas pekerjaan serta menindak tegas kontraktor yang bermasalah. B. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dalam menentukan kegiatan agar lebih memprioritaskan jalan yang rusak berat. C. Pemerataan pembangunan jalan dengan mengedepankan skala prioritas. 15. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Masalah pengelolaan tanah aset daerah. Berhenti sebentar. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Masalah pengelolaan tanah aset daerah
yang diperoleh atas beban KPBD ataupun hibah agar merumuskan strategi pengelolaan yang bisa bermanfaat dan menghasilkan guna terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan tanah aset daerah. Selanjutnya, aspek keamanan dan ketersediaan data informasi terkait daerah yang akurat dapat kita peroleh. 16. Dinas Sumber Daya Air. A. Agar melakukan terobosan dengan komunikasi yang berkesinambungan dengan pihak balai besar untuk mencari solusi ketersediaan sumber daya air dalam mengatasi tanah pertanian yang masih belum terjangkau aliran air. Mengingat Lampung Tengah merupakan daerah agraris dan semakin banyaknya kegiatan alih fungsi lahan. B. Proaktif dalam mengatasi terjadinya pendangkalan ataupun sedimen dalam aliran irigasi sehingga ketersediaan air untuk persawahan dapat dimaksimalkan. Demikianlah laporan Panitia Khusus DPRD terhadap pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2023. Harapan kami, masukan dan saran yang kami sampaikan dapat dijadikan untuk perbaikan pembangunan Lampung Tengah ke depan yang pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat. Penano Bahusikam pun Ki Malik Wai Sai Limba di Mategupo Maha Malikuro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia Khusus KPJ DPRD Lampung Tengah, Ketua Pansus Muhammad Saleh Mutadam Sarjana. Kondisinya ini menyentuh banyak orang di dunia yang membuatnya disebut sebagai basketball girl. Namun semangatnya selama 13 tahun dengan kondisi yang kekurangan merupakan inspirasi bagi kita. Bagaimana sebuah kekurangan tak perlu membatasi kita dalam meraih mimpi. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana pada pasal 20 ayat 2. Setelah mendengarkan laporan dan rekomendasi terhadap keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah dari juru bicara Pansus, Ketua DPRD mempersilakan kepada Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad untuk menyampaikan tanggapannya terhadap rekomendasi yang telah disampaikan tersebut. Saudara Bupati, peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, dengan telah disampaikannya laporan dan rekomendasi dari Panitia Khusus, maka akan dilanjutkan dengan tanggapan Saudara Bupati. Untuk itu saya persilahkan kepada Saudara Bupati untuk menyampaikan tanggapannya. Soal sitat dan efektivitas kelembagaan, untuk tahun berikutnya Balitbang akan melakukan kajian penelitian dan pengembangan peternakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya ternak lokal melalui upaya peningkatan kualitas pakan, kesehatan reproduksi ternak yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM peternak. 12. Terkait rekomendasi Pansus KPJ pada urusan bidang perumahan terkait dengan melakukan kerjasama dengan konsultan untuk jasa arsitek akan dipelajari lebih lanjut dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi kendala terkait regulasi yang mengatur pengadaan kerjasama dengan konsultan. Perlunya menentukan volume pekerjaan sebagai acuan penetapan harga kontrak, izin persetujuan bangunan gedung, rumah sederhana nilai retribusi diperoleh dengan nilai biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan retribusi. Dan untuk saat ini Dinas
PKP 2CK mengarahkan masyarakat yang akan mengurus izin persetujuan bangunan gedung menggunakan jasa teknik arsitek perorangan yang lebih kecil biaya jasanya daripada jasa arsitek yang berbadan hukum. 13. Terkait rekomendasi Pansus RKPJ pada urusan bidang pekerjaan umum bina marga dan bina konstruksi, Kementerian Kota Lampung Tengah melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi akan berkomitmen meningkatkan pengawasan pekerjaan dengan cara meningkatkan sumber daya manusia melalui BIMTEK dan pelatihan teknis, juga selektif dalam pemilihan jasa konsultan, pengawasan pekerjaan sebagai pihak ketiga untuk membantu dinas dalam pengawasan kegiatan pekerjaan guna menjamin mutu dan kualitas hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. 14. Terkait rekomendasi Pansus RKPJ pada urusan bidang keuangan terkait pengelolaan aset tanah yang belum maksimal berjalan sebagaimana mestinya, Badan Keuangan Pengelolaan Aset Daerah sedang dalam tahap pengelolaan aset tanah, eks-bengkok dan penjualan bongkaran bangunan serta peralatan dan mesin. Namun ke depan akan dimaksimalkan untuk aset tanah yang belum dimanfaatkan, sedangkan untuk aspek pengamanan sudah dilakukan dengan mensertifikatkan tanah dan pemasangan terang tanah berkelanjutan dan sedang berjalan. 15. Terkait rekomendasi Pansus RKPJ pada urusan bidang sumber daya air. A. Pemerintah daerah Kota Lampung Tengah melalui Dinas Sumber Daya Air akan terus melakukan upaya sosialisasi solusi ketersediaan air dengan berkomunikasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Besujis Kampung dan Dinas SDA Provinsi Lampung. B. Dinas Sumber Daya Air akan lebih proaktif dalam mencari solusi terhadap pendangkalan daerah irigasi dan melakukan pengangkatan sedimen melalui berbagai cara. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan tanggapan rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun 2023. Sebelum mengakhiri tanggapan ini, perkenankan kami sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Saudara Ketua, Sekretaris Anggota Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun 2023 yang terhormat atas rekomendasi yang disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan tadi jadi acuan kita bersama untuk mengambil kebijakan dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah ke depan, serta meningkatkan sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam upaya mewujudkan Lampung Tengah berjaya dan menjadikan Lampung Tengah sebagai kabupaten terbaik seprovinsi Lampung dapat terwujud. Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas beban amanah masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, dengan hati yang tulus kami mohon maaf pada seluruh elemen masyarakat. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait tanggapan laporan Pansus RKPJ Bupati Lampung Tengah tahun 2023. Penanda Besesi Kampung, Ketua Basosi Kami Singkoro Nujum di Pak Maaf Ngalipuro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ada berita baik nih bagi kamu yang masih jomblo. Haha, jomblo. Iya kamu ya. Aplikasi ini bernama Once. Once sendiri adalah sebuah startup bisnis dari Prancis yang membuat aplikasi perjodohan untuk menjodohkan seseorang dengan cara yang tak biasa. Wow. Aku mau coba dulu. Siapa tahu jodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun, Tabi Kalipuro. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah. Yang terhormat rekan-rekan Forkompinda Kabupaten Lampung Tengah. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, para asisten, para perangkat daerah dan satuan unit kerja pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dan sampai staf hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kita sama-sama mengajukan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir untuk mengikuti sidang paripurna atas laporan panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun 2023.
Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat. Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun 2023 yang telah bekerja keras membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2023 terkait catatan kaitannya pendapatan daerah khususnya dari sektor pendapatan asli daerah yang disampaikan oleh yang terhormat Saudara Lampung Nenggolan SH selaku Sekretaris Panitia Khusus LKPJ. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Badan Pendapatan Daerah pada saat ini telah bersurat dan mengirim data kepada Bank Lampung terkait rencana penambahan alat tapping box untuk pajak air bawah tanah, rumah makan dan parkir. Selanjutnya akan bersama-sama menyusun jadwal turun ke objek pajak untuk pendataan jenis alat tapping box yang akan dipasang pada objek pajak untuk mengoptimalkan target pajak dan retribusi. Bapenda telah melakukan langkah-langkah yaitu A. Rapat asistensi dan evaluasi PAD dengan perangkat daerah pengelola retribusi dalam rangka penetapan target pendapatan serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi di lapangan. B. Monitoring evaluasi dan penagihan pajak objek retribusi daerah dengan hasil pelaksanaan disampaikan kepada inspektorat. C. Pelayanan pajak secara online. D. Memperluas kanal pembayaran pajak daerah melalui mobile banking Bank Lampung, aplikasi Postpay Kantor Pos, pembayaran pajak PBBP 2 pada Indomaret, pembayaran menggunakan QRIS yang tercetak pada lembaga CPT PBBP 2 dan juga surat setoran pajak daerah yang tidak melalui kolektor sebagai antisipasi transparansi dan akuntabel pelaporan pajak daerah. E. Sosialisasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah pada wajib pajak. Dan hal penambahan objek pajak baru, Badan Pendapatan Daerah akan melakukan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Secara umum hasil pembahasan yang berupa rekomendasi kami nilai sangat positif karena dilandasi oleh niat yang tulus dan rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Terhadap pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di Lampung Tengah tahun 2023 dan juga sebagai acuan dalam pelaksanaan program pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah yang akan datang. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, selanjutnya kami akan memberikan tanggapan terhadap rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ketua Pansus LKPJ pada Lampung Tengah tahun 2003 sebagai berikut. 1. Terkait rekomendasi Pansus LKPJ pada urusan bidang ketahanan pangan dan pertanian, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura telah melaksanakan beberapa program kegiatan dalam peningkatan produksi pertanian antara lain peningkatan indeks pertanian, melakukan koordinasi dan fasilitasi serta pendampingan bantuan dan gerakan nasional tanam padi dari Kementerian Pertanian, melakukan percepatan tanam dan mengoptimalkan sumur pompa dan embung, penyaluran sarana pengendalian organisme, pengganggu tanaman dan melakukan gerakan pengendalian hama, meningkatkan jumlah petani yang tergabung dalam program KPB, pengembangan kawasan hortikultura, gerakan tanam sayur, melaksanakan kegiatan sekolah lapang, pengendalian hama terpadu, dan pengembangan kawasan tani kaya gizi pada wilayah Kampung Stunting. 2. Terkait rekomendasi pada urusan bidang perhubungan, di tahun 2025 pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Perhubungan akan menganggarkan beberapa lampu jalan senilai 80 juta rupiah yang penempatannya memperhatikan urgensi dan prioritas keamanan masyarakat sebagai pengguna jalan. 3. Terkait rekomendasi Pansus LKPJ pada urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Secara konsep instansi vertikal yang melakukan pencatatan data kependudukan menggunakan konsep pendekatan de jure dan de facto pada sensus penduduk terakhir 2020, sedangkan untuk metode perhitungan tahun selanjutnya menggunakan pendekatan proyeksi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan konsep de jure dan data kependudukan sendiri tidak dapat dihapus jika masyarakat tidak melapor. 4. Terkait rekomendasi Pansus LKPJ pada urusan bidang koperasi.
terkait pendataan koperasi di Kabupaten Lampung Tengah selama ini dilakukan melalui survei lokasi langsung dan melihat dari pelaporan RAT setiap tahun. Apabila koperasi tidak melakukan rapat anggota tahunan selama 2 tahun berturut-turut, maka koperasi tersebut dianggap koperasi tidak aktif. Koperasi yang akan dibina oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan atau koperasi tersebut harus mengikuti aturan yang berlaku dan wajib membuat NIB melalui OSS RBA pada tahun 2023. Pada tahun 2023, jumlah koperasi yang tercatat oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan sebanyak 125 koperasi. Untuk tindak lanjut koperasi yang tidak berizin, maka pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan akan menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku sehingga tidak merugikan masyarakat. 5. Terkait rekomendasi Pansus LKPD pada urusan bidang transit tribun, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2025 akan menganggarkan pembangunan garasi mobil pemadam kebakaran di 3 wilayah Kabupaten Lampung Tengah sebagai upaya pemeliharaan kendaraan pemadam kebakaran. 6. Terkait rekomendasi Pansus LKPD pada urusan bidang tenaga kerja, pada pelaksanaan job fair yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan mengutamakan atau memprioritaskan para pencari atau angkatan kerja putra-putri dari Kabupaten Lampung Tengah. Namun demikian, kita tidak dapat melarang para pencari kerja di luar Lampung Tengah karena sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 39 Tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja. 7. Terkait rekomendasi Pansus LKPD pada urusan bidang kesehatan, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Kesehatan akan melakukan kajian dan penyusunan peraturan daerah terkait peredaran obat-obatan di toko modern dan tradisional. Tujuan peraturan daerah tersebut terkait pemberian izin usaha dari toko atau swalayan modern atau retail yang akan menyalurkan atau menjual obat-obatan tersebut. Obat bebas terbatas, obat jamu, fitofarmaka, dengan bertujuan untuk menjamin keamanan dan mutu obat yang dijual serta melindungi hak konsumen dari peredaran obat-obatan palsu atau tidak memiliki izin edar dan tidak layak untuk digunakan dan dikonsumsi. 8. Terkait rekomendasi Pansus LKPD pada urusan bidang lingkungan hidup. A. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan monitoring terhadap kegiatan pengelolaan limbah B3. Pemerintah daerah juga dapat bertindak sebagai pengelola limbah B3 itu sendiri dengan mendirikan BUMD yang memperhatikan penyediaan lahan, perizinan pengelolaan limbah B3 dan sumber daya manusia yang mengelola limbah B3 sebagai upaya penambahan potensi pendapatan asli daerah. B. Untuk alternatif pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir, perlu adanya pengurangan volume timbunan dengan cara menyediakan infrastruktur pengomposan dan peternakan maggot skala kecil sampai dengan sedang, serta perlu adanya kebijakan pengurangan sampah rumah tangga dengan mengalokasikan dana desa terkait pembentukan bank sampah yang pemanfaatan sampah organik menjadi biogas dan kerajinan berbasis sampah di kampung, sekolah dan pesantren. 9. Terkait rekomendasi Pansus LKPD pada urusan bidang kepegawaian dalam rangka optimalisasi kinerja perangkat daerah, pemerintah daerah melalui BKPSDM ke depan akan fokus dan memprioritaskan untuk menempatkan pegawai yang sesuai dengan standar kompetensi. Dan pada pengusulan formasi untuk P3K teknis Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 telah mengusulkan formasi jabatan arsiparis terampil untuk ditempatkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan saat ini sedang menunggu persetujuan Kementerian Pendayaan Gunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi. 10. Terkait rekomendasi Pansus LKPD pada urusan bidang perencanaan, usulan pembangunan masyarakat yang disampaikan melalui forum musyawarah rencana pembangunan daerah ataupun aspirasi DPRD telah sesuai dengan kaidah yang berlaku dan telah tercatat pada aplikasi sistem informasi pemerintah daerah atau SPD. Selanjutnya usulan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah yang terkait untuk diselaraskan dengan program rencana kerja perangkat daerah. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa sesungguhnya pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah telah terintegrasi dengan baik melalui SPD. Dengan demikian diharapkan prioritas pembangunan yang berasal dari Musrenbang dan aspirasi DPRD dapat terakomodir dengan baik. Namun dengan demikian, dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang indikator tingkat kerja daerah dan petunjuk teknis bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian prioritas pembangunan khususnya yang bersumber dari dana alokasi umum untuk diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat
yang memprioritaskan pada pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan dan kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah akan lebih memperhatikan aspirasi masyarakat yang berasal dari forum musrenbang ataupun aspirasi DPRD dalam program pembangunan daerah di masa yang akan datang tentang mempertimbangkan keselarasan kebijakan prioritas pembangunan nasional. 11. Terkait rekomendasi panduan KPD pada urusan bidang penelitian dan pembangunan. A. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah sudah mengusulkan pengajuan untuk berubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA oleh permohonan dari daerah serta proposal pada tahun 2024. Tahapan berikutnya menunggu surat rekomendasi dari BRIN. Setelah rekomendasi dari BRIN selesai, baru kita usulkan peraturan daerah untuk merubah nomenklatur dari Balitbangda menjadi BRIDA. B. Pada tahun anggaran 2024 ini, Balitbangda bekerja sama dengan Universitas Lampung sedang melakukan kajian tentang optimalisasi pengelolaan alat mesin pertanian. Di segmen kedua, Eni akan kasih lagu untuk Anda. Nih lagu, salah satu lagu ini adalah menjadi soundtrack sinetron Ramadan di salah satu TV swasta. Siapakah dia? Ini ada Wali Band with Nyantri ke Surga. Ini dia. Tanggapannya. Rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati. Dengan telah disampaikannya, tanggapan dari Saudara Bupati terhadap rekomendasi LKPD Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2023, maka selesailah rapat paripurna yang pertama. Untuk itu rapat paripurna yang kita lanjutkan dengan agenda yang kedua. Persetujuan bersama rancangan Lampung Tengah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023-2043 bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian perlu menetapkan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023-2043. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pada hari ini akan dilaksanakan persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tersebut. Namun sebelum kita lanjutkan kepada Saudara Sekretaris DPRD akan dapat menghitung jumlah anggota DPRD yang hadir dan menandatangani absensi. Setelah mendengarkan tanggapan dari Bupati Lampung Tengah, paripurna dilanjutkan dengan agenda kedua, yaitu paripurna persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023-2043. Namun sebelumnya Ketua DPRD Lampung Tengah mempersilahkan kepada juru bicara Bamperperda Jauhari Subing untuk membacakan laporan pembahasan Ranperda. Dan kebijakan industri nasional dengan memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, rencana tata ruang dan keserasian atau keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di kabupaten serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan. Saudara pimpinan dan para anggota dewan serta hadirin yang berbahagia, dalam perencanaan wilayah industri Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah masuk dalam klaster bagian tengah yang diarahkan sebagai wilayah dengan karakteristik bisnis inti dan merupakan kawasan mandatori penyangga ketahanan pangan karena wilayah tengah memiliki wilayah yang luas dengan potensi pertanian, perkebunan, dan kehutanan
Kabupaten Lampung Tengah strategis dalam sebagai wilayah pengembangan wilayah dan kawasan industri berbasis sumber daya alam dan pembangunan industri pertanian dan perkebunan. Karena itu, dalam rencana industri pembangunan industri nasional atau RIPIN tahun 2015 sampai dengan 2035 Kabupaten Lampung Tengah termasuk dalam WPTI, yaitu wilayah pengembangan pembangunan industri Provinsi Lampung, di mana untuk jenis dan sebaran industri potensi pengembangan di tiap wilayah di Kabupaten Lampung Tengah, bagian barat, bagian timur maupun bagian tengah secara rinci beserta daftar industri per kecamatan dapat dilihat lampiran berbeda ini yang didasari dokumen RKPD Kabupaten Lampung Tengah. Raperda ini juga merumuskan instrumen kebijakan dalam rangka menindaklanjuti amanat dari Undang-Undang Industri dengan menyusun RPIK Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 sampai dengan tahun 2043 untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, serta strategi dan program pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah yang tersaji dalam bab 4 lampiran raperda ini. Selanjutnya, RPK Kabupaten Lampung Tengah akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis pembangunan daerah. Terkait substansi yang mengatur pelaksanaan dari pembangunan industri dalam RPIK sebagaimana dirumuskan dalam pasal 11, selanjutnya akan ditetapkan dengan peraturan Bupati mengingat delegasi yang diberikan bersifat pengaturan. Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati, berikutnya terkait industri unggulan daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan berdasarkan hasil penghitungan dan analisa potensi yang tersaji dalam dokumen lampiran Raperda 4.1 Bangun Industri Kabupaten Lampung Tengah adalah industri pengolahan berbasis pertanian dengan klasifikasi industri pengolahan meliputi industri gula, minyak goreng, industri beras, tepung, jagung, dan industri makanan olahan berbasis ikan dan daging. Program pembangunan industri unggulan Kabupaten Lampung Tengah tersebut mengacu pada RIPIN tahun 2015-2035. Selain industri unggulan dikembangkan, industri lain yang berpotensial dan merupakan prioritas daerah. Dalam raperda ini dirumuskan juga terkait pendanaan, di mana Undang-Undang Perindustrian mengatakan bahwa secara tegas bahwa pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembagian dan kompetitif untuk pembangunan industri berdasarkan undang-undang tersebut. Dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan industri yang berfungsi sebagai pembangunan pembiayaan investasi di bidang industri. RPIK Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 sampai dengan tahun 2043 disusun dengan tujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, pelaku industri, dan seluruh pihak yang terkait dalam perencanaan pembangunan industri di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan adanya raperda ini menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Saudara pimpinan dan para anggota dewan serta hadirin yang berbahagia, memperhatikan hasil proses pembahasan tersebut di atas, maka kami berharap pimpinan dan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah berkenan memberikan persetujuan terhadap Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 sampai dengan tahun 2043. Dan dapat ditindaklanjuti untuk ditetapkan menjadi perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati, demikian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten demikian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 sampai dengan 2043. Mohon maaf apabila terjadi hal-hal yang kurang berkenan
kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Penano bahasa sikampun dimana saya kurang untuk upah maaf ngalimpuro. Kami hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Lampung Tengah Ketua Jemari Sudin, Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Lampung Tengah Sekretaris Dr. Rajas Iksan MSI. Ciutadans de Catalunya, ja la tornem a tenir aquí. Visca el Barça i visca Catalunya! ST juru bicara Bapepda yang telah menyampaikan laporannya. Para peserta paripurna dan hadirin yang kami hormati, dengan telah disampaikannya. Setelah mendengarkan laporan dari juru bicara Bapemperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023-2043, Ketua DPRD mempersilakan kepada Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad untuk menyampaikan pendapat akhir Bupati Lampung Tengah terhadap laporan yang telah disampaikan tersebut. 2043 dapat disetujui. Setuju. Terima kasih kepada Bapak Dewan yang terhormat yang telah menyetujui raperda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023-2043. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan dilaksanakan penandatanganan berita acara persetujuan bersama dan keputusan DPRD Kabupaten Lampung Tengah kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati, kepada pimpinan DPRD dan anggota Forkopimda dipersilakan untuk mengambil tempat di depan. Para peserta paripurna yang bisa hormati, baru saja kita saksikan penandatanganan bersama saudara Bupati dan pimpinan DPRD. Selanjutnya kita akan memberikan nomor berita acara persetujuan bersama dan keputusan DPRD. Berita acara nomor 03 garis miring PA garis miring DPRD garis miring LT garis miring 2024, nomor 01 garis miring TB garis miring Sekda 103 garis miring 2024 tentang persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang rancangan peraturan daerah rencana pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023-2043. Keputusan DPRD nomor 01 tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang rancangan peraturan daerah rencana pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023-2043. Beserta para paripurna dan hadirin yang kami hormati, dengan telah dilaksanakannya penandatanganan serta pemberian nomor berita acara dan keputusan DPRD, maka rapat paripurna akan dilanjutkan dengan mendengarkan pendapat akhir Bupati tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023-2024. Untuk itu saya
berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat hadir pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara rapat paripurna persetujuan bersama penerbitan Perda Kabupaten Lampung Tengah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023-2043. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas pembahasan Perda Kabupaten Lampung Tengah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023-2043 yang merupakan usulan dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Hadirnya kami hormati, dapat kita ketahui bersama bahwa proses penyusunan Perda rencana pembangunan industri Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023-2043 ini telah memakan waktu yang cukup panjang karena memang mekanisme penyusunan Perda rencana pembangunan industri Kabupaten ini memiliki tahapan dan prosedur yang diatur tersendiri dan berbeda dengan mekanisme penyusunan Perda yang lain. Setelah persetujuan hari ini, proses masih berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu evaluasi oleh Gubernur Lampung sebagaimana diatur dalam pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri daerah provinsi dan rencana pembangunan industri daerah kabupaten kota. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan Raperda ini diharapkan nantinya dapat mendorong industri-industri di Kabupaten Lampung Tengah dapat menjadi industri unggulan daerah. Masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam membangun industri unggulan daerah dan masyarakat dapat mewujudkan industri unggulan yang mandiri dan maju yang pada akhirnya dengan harapan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Hadirin yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Raperda yang kita setujui bersama pada hari ini bermanfaat untuk kemajuan Lampung Tengah di masa yang akan datang. Selanjutnya, Raperda yang akan kami proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu akan kami sampaikan kepada Gubernur Lampung untuk dilakukan proses evaluasi dan mendapatkan nomor registrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan pendapat akhir Bupati Lampung Tengah, rapat paripurna ditutup oleh Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono. Hadirin perkenan saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Bupati, anggota Forkopimda dan anggota Dewan atas hadirnya untuk mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bermanfaat bagi negara dan khususnya untuk Kabupaten Lampung Tengah. Kiranya menjadi harapan kita semua selalu mendapat lindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf apabila dalam memimpin rapat paripurna pada hari ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Marilah rapat paripurna ini kita akhiri dengan bersama-sama mengucap alhamdulillah. Penanda posisi kampung Kimalipat saya kurang lucu prima dibuat maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.